Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, apa yang dimaksud dengan tasawuf? Tasawuf apa ya? Tasawufan. Akar katanya sofa itu artinya bersih, suci. Mana sucinya? Menyaring yang kotor sehingga tubuh yang bersih. Misal, ini saya memasukkan air, saya saring. Ini saringannya. Airnya saya saring begini. Saringannya disebut tasfiyah. Saringan, sehingga menyaring yang kotor lahir bersih. Jelas? Keadaannya disebut sofa. Airnya disebut sofi. Di air sofi itu yang bisa menyaring yang kotor, tumbuh yang bersih-bersih. Saringannya tasfiyah. Kalau pakai prosesnya disebut dengan ta. Proses pembelajaran supaya jadi bersih, menyaring yang kotor pakai ta. Jadi tasawuf itu artinya proses pembelajaran, menyaring yang kotor-kotor dalam diri kita. Iri hati kotor, saring keluar. Dengki kotor, saring keluar. Mencela kotor, saring keluar. Penyaringannya disebut dengan tasawuf. Hasilnya mutasawuf, orangnya disebut dengan sufi. Bagaimana menyaring yang kotor sehingga yang baik muncul? Satu, dengan syariat, ibadah. Makanya orang dulu kotor jahiliyah. Bagaimana menyaringnya? Bukan ke gunung, bukan ke gua, bukan ke macam-macam, bukan menari-nari. Menyaringnya lewat apa? Salat. Menyaringnya lewat apa? Puasa. Nyaringnya lewat apa? Baca Quran. Umar dulu kotor, rajin baca Quran, rajin sholat, tiba-tiba jadi bersih. Yang kotor hilang, yang keras hilang, jadi lembut. Jadi kalau antum ingin jadi sufi, ahli tasawuf, pertama nggak usah masuk jurusan. Pertama, rajin antum menunaikan ibadah dengan baik. Kalau ingin ambil jurusan ibadah, jurusannya jurusan syariat. Bagaimana memahami fikih, bagaimana memahami konteks ibadah, maka antum melahirkan pribadi tasawuf, orang yang disebut dengan sufi. Kalau ingin menghasilkan akidah yang murni, buruknya hilang, ya kemurniannya bagus, ambil falsafat yang terkait dengan akidah, jurusannya jurusan akidah, ilmunya tauhid, dipelajari falsafat yang menyimpang untuk dihindari, yang baik diikuti, jurusan akidah. Sekarang cek kampus yang Anda tuju, apa kampusnya? Fakultasnya apa? Yang dibahas apa? Kalau antum masuk jurusan tasawuf, semakin masuk semakin menjauhkan diri dari syariat. Masuk ke situ lama-lama nggak sholat, itu bukan tasawuf namanya. Kata Syekh Muhammad Hashim bin Asy'ari yang mendirikan Nahdlatul Ulama tanggal 31 Januari tahun 1926, menulis 19 kitab. Kitab keduanya Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, halaman ke-11, paragraf yang kedua, baris 1 sampai dengan 3. Di baris yang ketiga, di paling kiri sebelah bawah, kata beliau ada aliran al-abahiyun. Siapa aliran abahiyun di Jawa itu? Yaitu aliran, yang dia menganggap sering mendekat kepada Allah. Dia merasa tasawuf, sering zikir, cuman zikirnya salah. Wasafa qalbuhu, safa dari kata tasawuf, merasa bersih hatinya. Saking bersihnya dia menyimpulkan, la yantabiqu alaihi al-amru wan nahyu, sudah tidak berlaku lagi larangan dan perintah. Tidak berlaku larangan perintah. Saya sudah dekat dengan Allah, rajin zikir. Saking dekatnya saya merasakan kehadiran Allah. Karena merasakan kehadiran Allah, sudah dekat dengan Allah, gak perlu sholat lagi. Jadi kalau yang masih sholat begini itu masih latihan. Kalau sudah berhasil latihannya, dekat dengan Allah, gak sholat pun gak apa-apa. Kata Syekh Hashim, yang seperti ini, dia sesat. Jadi kalau anda datang pada seorang kiai misalnya, Masya Allah, jenggotnya panjang, berjubah, jubahnya lebih daripada Batman, Masya Allah. Begitu datang, tiba adzan zuhur, Allahu Akbar, dia masih duduk ngopi. Anda tanya, Pak Kiai nggak sholat? Dijawab oleh Pak Kiai, ada yang masih belajar. Pak Kiai, rohnya sholat, jasadnya minum kopi. Itu kata Syekh Hashim, pendiri NU, itu sesat. Ada yang lebih sesat, disebut jahlatul mutasawwifah. Jahlatul mutasawwifah, orang sufi yang paling bodoh. Halaman 12 paling kanan, paragraf kedua, baris 1 sampai dengan 5. Jahlatul mutasawwifah, siapa itu? Kata beliau, orang yang mengatakan tajassud, menyatu dengan Tuhan, manunggaling kaula Gusti. Sedang minum kopi, Pak Kiai saya mencari Allah, ada Allah di mana? Allah sedang minum kopi. Itu sesat. Jahlatul mutasawwifah. Ya, maka kalau anda ingin ikut yang seperti ini, coba periksa dulu. Apa kajiannya? Apa materinya? Jurusannya bagaimana? Siapa pengajarnya? Apa pengajarnya sholat atau tidak? Pengajarnya baca Quran atau tidak? Pengajarnya benar atau tidak? Kalau dengan itu mendekatkan anda kepada Allah, maka ambil.
Kalau tidak, tinggalkan, cari jurusan lain.